Ada enggak yang membuat Anda sedih selama menjalani profesi sebagai pengasuh? Ya banyak, Pak. Yang kerja di panti sosial itu pernah tidak ada anak korban kejahatan seksual orang tuanya? Ada, Pak. Ada ya? Ada beberapa. Saya apa yang Anda lakukan sama seperti orang-orang yang mengabdi sebagai guru, sebagai perawat Ya. di pedalaman, di perbatasan ya. Dan dia sudah jatuh cinta yang bagi orang lain barangkali itu pekerjaan yang aneh gitu. Ada orang aneh mau kerja di seperti itu ya. Ya bagi saya, Ada pernah tinggal di panti? sampai sekarang masih di panti, Pak. Masih. Jadi kalaupun itu bukan jam kerja Anda, Tetap. kalau ada masalah Anda akan Tetap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita bertemu kembali di kanal yang baru tapi keren. Alhamdulillah. Terima kasih bagi mereka yang telah mengikuti Samarinda Design Hub, sebuah kanal yang agak-agak beda dikit karena bicara desain tapi juga bicara soal kemanusiaan. Dan saya bagian yang membawa Anda untuk menyusuri liku-liku hidup anak manusia. Dulu 10 tahun lalu saya mengarang buku, bukan mengarang sebenarnya, hanya menuliskan kisah-kisah manusia. Buku itu sudah terbit 3 kali, namanya Belajar dari Universitas Kehidupan. Kalau ada yang ingin memiliki silahkan kontak Nur Ihsan namanya, diikuti Facebook saya, ada kontak personnya. Itu adalah true story. Dan sekarang karena ini jalan milenial, zaman visual, orang kadang-kadang sudah lebih suka nonton daripada membaca. Kalau membaca matanya ngantuk, tapi kalau nonton bola matanya melebar begitu, maka kita akan menghadirkan cerita-cerita kehidupan manusia melalui visual, melalui gambar, dan melalui suara. Dan yang kita bicarakan hari ini adalah lanjutan dari peristiwa dari podcast sebelumnya. Karena podcast sebelumnya kita telah menghadirkan seorang pimpinan dari panti asuhan yang mengurusi lebih dari 60 klien sebutannya, dan klien itu semuanya adalah anak-anak bermasalah. Sesungguhnya setiap orang tua, apakah dia bapak atau ibunya, pasti mengharapkan anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan saleh. Tapi kenyataannya ada banyak anak yang terlantar, sia-sia. Bukan sia-sia maunya anak, tapi disia-siakan oleh orang tua. Ada anak-anak yang menjadi korban kejahatan karena nafsu birahi dari orang tuanya. Bahkan bukan orang tua tiri saja seperti yang kita baca di mass media maupun di media sosial, tetapi juga ada kasus-kasus tertentu orang tua kandung juga melakukan kejahatan seksual pada anaknya. Dan itu bukan cerita di antah berantah di negara mana, tapi terjadi di tempat kita, di Kalimantan Timur yang kita cintai, yang sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara. Topik ini sengaja kita pilih karena persoalan anak, persoalan orang tua, itu adalah persoalan kita, siapapun kita. Semua orang pernah menjadi anak. Dan pastikan ketika anak kemudian menjadi orang tua, belajar dari kasus-kasus ini. Ada anak-anak yang tadi saya sebutkan, hidup tidak pernah kenal orang tuanya. Ini sebentar lagi kita masuk Ramadan. Ada anak yang pada saat Lebaran tidak bisa sungkem pada ayah bundanya karena dia tidak tahu di mana ayahnya, di mana tahu bundanya. Ayahnya masih hidup, bundanya masih hidup, tapi mereka entah di mana dan hidupnya sudah masing-masing. Tinggallah anak yang merana ditinggal ayah bundanya dan pada saat Lebaran merenungi nasibnya di panti asuhan. Anak-anak seperti ini kalau tidak mendapatkan bimbingan dan pengasuhan yang baik, sangat berbahaya. Karena beberapa minggu yang lalu kita hadirkan narasumber dokter spesialis jiwa, penyakit jiwa.
Dia mengatakan anak-anak yang bermasalah dengan masalah kejiwaan kalau tidak ditangani akan meningkat menjadi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, cerita tentang pengasuhan anak terlantar, anak korban kejahatan, kejahatannya bisa kejahatan seksual, bisa kekerasan, itu tidak gampang. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya misalnya harus hidup bekerja menjadi pengasuh anak. Kadang-kadang harus tidur di panti malam hari mengurusi 8-9 anak. Dan 9 anak itu adalah anak-anak bermasalah. Umurnya juga ada yang sudah remaja tapi juga ada balita. Ini kan tidak gampang. Dan malah hari ini hadir di studio seorang lelaki yang masih muda, umurnya 27 tahun ya Pak Yono ya? 40. Oh 40, saya kira 27 tahun. Laki bernama, lengkapnya apa sih Pak Yono? Namanya? Suyono Pak. Suyono. Suyono 40 tahun, pria kelahiran dari Balikpapan 40 tahun lalu ini, tapi merantau ke Samarinda dan menikah dengan orang mana? Orang Samarinda? Orang Kediri Pak. Orang Kediri. Nggak mau jauh-jauh, mesti sesuku dan sebangsa ya. Mestinya kawinnya dengan orang Australia gitu. Kalau liburan nanti pulangnya Australia atau pulangnya ke Kediri. Tapi Pak Yono ini memang kita hadirkan untuk kita dengarkan bagaimana cerita dia, suka duka dia menjadi pengasuh bagi anak-anak yang bermasalah ini. Beliau ini bekerja di sebuah panti asuhan, namanya Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma ya. Kok enggak ada baktinya ya namanya itu? Memang Dharma saja ya. Mestinya Dharma Bakti biasanya itu. Tapi di Samarinda ada Gang Dharma, ada Gang Bakti. Jadi Dharma Bakti ini sampai di Dharma saja ya. Mungkin perlu bikin satu lagi panti asuhan nanti pimpinan Anda itu ya. Nanti namanya Bakti. Gitu ya. Jadi Dharma Bakti. Sejak kapan menjadi pengasuh anak, Pak? Anak dalam panti, Pak Yono? Ya, alhamdulillah saya 16 tahun yang silam Pak. 16 tahun, ini 2022. Berarti 2005 mulai bekerja jadi pengasuh anak ya. Waktu itu diangkat jadi pegawai negeri berarti tahun 2005 itu ya? 2014 Pak. Berarti Anda mengabdi selama 9 tahun bukan pegawai negeri? Iya. Pegawai honor? Honor Pak. Gajinya besar dong ya? Iya. Loh kalau tidak gajinya tidak besar, untuk apa Anda bekerja yang menurut saya sangat berat kan? Waktu itu gaji berapa itu? Ya, pada waktu itu saya sempat mengalami menerima gaji ya mulai dari 700 700.000? ya, Pertama kali kerja tahun 2000 700 lebih lah. Iya tahun 2000 berapa? Ya. 2005 Pak Yono ini menjadi pengasuh anak-anak bermasalah. Anak-anak bermasalah loh, ini bukan anak-anak yang cerdas, rajin, penurut, bukan kan bermasalah kan? Tahun 2005. 17 tahun yang lampau itu. Iya. Gajinya 700. Kok mau? Ya, yang pertama memang karena tugas Pak, ya kan? Ya kita laksanakan gitu. Atau karena terpaksa nggak ada kerjaan lain? Enggak juga Pak. Nggak juga ya? Karena sebelum saya masuk ke panti ini kan sebenarnya ada 2 pilihan kemarin kan. Nah, yang pertama saya masukkan Nyaring aja Pak suaranya. di apa? Ya, biar nggak dekat tapi nyaring aja. Di Unikarta sempat kita ngelamar sana kan. Ya di Unikarta. Sama-sama panggilan waktu itu pas Nanti dulu, Anda 2005 lulus SMA atau sudah sarjana? sudah sarjana Pak. Sudah sarjana? Ya. Anda dulu kuliah bidang apa? Di Tarbiyah Pak, pendidikan. Pendidikan. Ya. Tarbiyah. Ada program studinya nggak? Biar kan tarbiyah tapi bahasa Indonesia atau agama. Pendidikan agama Pak. Pendidikan agama ya. Ya. Oh. Anda pendidikan agama, lulus sarjana tahun 2000. Kalau lulus sarjana saya tahun 1999. Udah lama ya? Iya. Berarti 6 tahun kemudian Anda menjadi pegawai honor di panti asuhan, panti sosial itu ya. Dan Anda tahu bahwa Anda akan bekerja di situ mengasuh anak. Iya, karena waktu itu kan pada waktu masuk ke panti dijelaskan oleh kepala pantinya, Ingat nggak siapa kepala pantinya waktu itu? Pak Isa Pak.
Muhammad Isa. Oh, Muhammad Isa. Almarhum, Pak. Almarhum. Husnul Khotimah. Jadi beliau jelaskan bahwa ya kamu nanti kalau kerja di panti ya sampai kepada urusan misalnya ya ngancik bajunya yang terlepas, gitu kan. Nah, ya kita pada waktu itu sempat Kalau baju terlepas ada yang harus ya itu menjahitkan maksudnya. ya ibaratnya Pak. Ya, Kalau Pak. terbuka dirapikan Oh maksudnya. ya. Ya, saya terlintas dalam pikiran, oh sampai segitunya gitu. Ya. Ya, katakan biasa kita di dalam dunia kampus, kemudian belajar keilmuannya kan secara teoritis gitu kan, Ya. secara teori aja di kelas gitu. Ya. Nanti tiba-tiba kita harus masuk dalam dunia Kerja. yang kenyataan seperti itu. Ditambah lagi dengan persoalan latar belakang anak, gitu kan, Ya. yang selama ini mungkin kita lihat di televisi, Ya. di koran gitu kan. Nah sekarang luar biasanya ini kita sudah di dekat kita gitu, kita tangani sendiri berbagai macam persoalan itu. Sekarang tahun 2005 kerja jadi pengasuh. Apa yang Anda rasakan pertama kali? Apa yang Anda lakukan? Yang pertama saya suruh gitu Pak, observasi dulu kan, Berapa hari? melihat. Ya saya selama setahun saya pelajari Pak. Itu belum jadi pengasuh? Sudah Pak, sudah. Iya, tapi maksudnya jadi pengasuh tapi sambil belajar ya? Sama yang senior gitu, yang lebih dulu. Okay. Nah, Pekerjaannya apa sih itu pengasuh itu? Ya pada waktu itu kan kita diserahkan ke satu wisma, misalnya ya mempersiapkan anak-anak untuk saya pergi sekolah, kemudian Jadi bapak Anda ini? ya. Memang kalau kita lihat kembali kepada peran pengasuh, sebenarnya kan menjadi peran pengganti orang tua, Pak. Pengganti orang tua. Yeah. Berat banget. Satu wisma itu ada kan saya dengar ada 8 sampai 9 orang. Yeah. Kan? Kalau misalnya ada yang SD, ya Anda harus urusi itu. Ya. Kalau bajunya siapa yang ngurus? Mereka, Pak. Mereka cuci. Iya. Kalau SD-nya masih kelas 1? Ya, dicucikan, Pak. Yang nyuci kan siapa? Ya, kadang-kadang kita, kadang kakaknya disuruh untuk bantu. Oh, kan. kakak. Oh, jadi mereka seperti sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Yang tua dianggap kakak, yang lebih muda adik ya. Iya. Jadi kakaknya tuh berkewajiban membantu adiknya Iya. yang mau sekolah. Tapi pernah tidak Anda juga sampai memakaikan baju? Ya pernah, Pak. Begitu ya? Nggih. Menyiapkan buku-bukunya? Nggih. Ya kalau bukunya nggak malam untuk habis sholat isya biasanya makan tuh, kemudian nanti nyiapkan untuk belajar untuk besok, pelajaran besok itu kan disiapkan. Itu pengasuhnya harus ya, lihat itu? Ya. Bukumu besok apa yang Ya. sekolah, bukunya dibawa, disiapkan tasnya. Ya. Itu tugas pengasuh. Nah, terkadang kan kalau nggak dikontrol, ini kadang-kadang ada anak yang bawa tas tapi nggak ada bukunya gitu kan. Ya. Atau ada yang satu tas tuh bukunya penuh semua di situ. Macam-macam kan anak-anak ini. Karena anak-anak ini bukan semua anak-anak normal ini ya. Jadi memang berdasarkan latar belakang tadi, ya kita maklumilah kondisi emosinya, sebagainya, intelektualnya gitu. Ada masalah dengan kondisi emosi mereka? Ada Pak, ya bermacam-macam gitu Pak. Seperti apa coba contohnya emosi mereka itu? Nah emosi kan ditimbulkan kalau berpengaruh dari latar belakang Pak. Ya misalnya kalau dia yang lama tidak pernah ketemu dengan orang tuanya gitu kan, otomatis dia pengen ketemu orang tua kan gitu. Nah, sehingga bawaannya nanti bikin masalah gitu. Begitu ya? Apakah nanti ngusak-ngusak kamar temannya misalnya gitu kan? Ada kasusnya begitu? Ya seperti itu Pak. Nah, itu kalau dia yang rindu sama orang tuanya, ada yang ngomong? Ada Pak. Ngomong gitu, curhat? Ya. Kalau saya kan termasuk bagian dari pembinaan anak-anak juga habis maghrib sampai isya Pak. Ya. Jadi saya untuk sekarang lebih ke arah pembinaannya. Ya. Mentalnya lah ya. Karena untuk pengasuhan, nah sekarang alhamdulillah kan semakin banyak. Jangan cerita sekarang lah, ini kan Anda sudah mulai enak, kelihatan wajahnya sudah enak. Ini cerita masa lalu waktu awal-awal masih jadi pegawai honor 10 tahun, gajinya 700, saya ingat kalau tahun 2005 gaji 700 untuk urusan begitu saya anggap terlalu kecil itu sebenarnya. Negara memberikan untuk... memang problemnya saat itu kan masih kurang SDM Pak, kan? Jujuran aja tahun 2005 itu udah puluhan juta, wah untung Anda sudah menikah ya.
Jadi maksud saya itu tadi cerita misalnya urusan makan siapa? Makan ada juru Pak, masak. ada. Mereka makan sama-sama. Sama-sama Pak. Yang cuci piring ada sendiri. Mereka sendiri Pak. Oh mereka harus. Nah, jadi kan di sana juga dilatih untuk bagaimana kemandirian. Oh gitu. itu sebabnya makanya mereka dilatih dan nanti ke depan 18 tahun Anda harus sudah meninggalkan panti supaya ada orang lain lagi yang bisa ditampung. Iya. Dan Anda harus 18 tahun itu harus mandiri gitu ya. Iya. Cari rezeki sendiri, kalau mau kuliah usaha sendiri. Iya. Kalau mau kerja ya cari sendiri gitu. Makanya Ya. tugas pengasuh di sini kan selain mempersiapkan secara fisik dalam arti kayak tadi membetulkan bajunya misalnya kan, tapi juga membantu untuk memotivasi, memberikan arahan, memberikan pembekalan, pengetahuan bagaimana nanti ke depannya untuk bisa hidup normal gitu kan. Ya, saya lebih ingin bercerita bagaimana suka duka Anda sebagai pengasuh. Tadi misalnya dikatakan bahwa ada anak-anak yang dia tahu dia di panti asuhan kan ya. Dia tahu dia seperti anak yang terbuang oleh ibunya atau oleh bapaknya dan kemudian dia kangen, dia rindu. Nah, kalau rindu berat itu dia bisa berulah-ulah ya. Iya. Karena kehendaknya tidak tersampaikan kan. Iya. Itu gimana caranya membujuknya? Nah, makanya untuk dari masalah-masalah yang timbul itu ya kita jadi berpikir kan Pak, dibikinlah program-program itu. Kan untuk sekarang setiap habis maghrib, khusus untuk malam minggu. Itu pembinaan mental. Kalau habis maghrib. Habis maghrib nanti kita bikin semacam muhasabah lah kan, hypnoself gitu. Nah itu dilakukan untuk terapi diri masing-masing. Nanti sekaligus untuk ya istighfar apa yang sudah dilakukan minggu yang kemarin, sekaligus membaca doa untuk orang tuanya gitu. Nah, ini kan ada orang yang dia anak yang rindu orang tuanya, sementara orang tuanya kan tidak jelas keberadaannya di mana. Bagaimana menjelaskan kepada mereka? Ya tugas kita ya paling menghibur Pak gitu. Menghibur ya. Mencarikan kegiatan lain ya, seperti kegiatan keagamaan. Ya. Ada life skill nggak di sana? Dalam arti istilahnya kegiatan mengisi waktu luang Pak gitu. Kalau hari Minggu misalnya apa kegiatan mereka itu? Jadi kalau boleh saya jelaskan secara umum mungkin Pak. Ya. Jadi kalau kayak hari-hari biasa kan dia sekolah Pak. Pulang sekolah biasanya istirahat sebentar, habis makan istirahat. Nanti asar dia sholat asar jamaah. Setelah itu nanti olahraga sore. Olahraga sore. Nah sekarang kan ada semacam olahraga handball misalnya futsal gitu. Ya. Ada pingpong, ada bulu. Sebenarnya untuk sarana fasilitas sudah lengkap Pak. Lengkap ya. Nah kita tugas untuk Tapi kan tidak semua anak hobi olahraga. Iya. Ada juga musik Pak. Nah itu gimana? Ada Pak, ada studio musiknya ada. Ada ya? Ada. Ada gitar? Ya, ini termasuk saya juga ngajarin anak-anak. Ajaran main musik? Iya. Anda pegang apa? Ya. Pegang apa alat musik? Ya, saya biasanya gitar sama keyboard Pak. Oh, hebat juga. Ya, tahu keyboard dari panti juga Pak. Panti juga ya? Ada anak-anak yang hobi menyanyi? Banyak Pak. Tersalurkan ya? Iya. Yang hobi main musik ada? Ada Pak. Yang main gitar? Ada Pak. Pegang keyboard? Ada. Ingin aku nanti sekali ke sana. Bisa Pak. Saya boleh ke sana ya, berkunjung ya? Bisa Pak. Artinya saya tidak merekam apa-apa, tapi saya mau lihat ke sana. Nah, makanya kita kemarin kan setelah survei atau observasi itu, dikala misalnya malam minggu gitu ya, yang dulunya mungkin anak-anak masing-masing itu bikin kegiatan kan malam minggu kan, mojok-mojok masing-masing gitu. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya supaya mereka itu punya wadah gitu. Nah, ada eventnya. Akhirnya saya bikinlah itu kegiatan yang disebut dengan Aksara. Gitu. Aksara itu saya bikin semacam kegiatan untuk event mingguan. Tapi sekarang menjadi bulanan Pak. Jadi sebulan sekali. Ya, mereka yang hobi stand up komedi silakan. Ya disalurkan. Silakan yang ceramah silakan situ, yang musik silakan situ. Itu kita lakukan begitu. Kalau musik umumnya ada yang nekunin musik tradisional tidak? Kalau dulu Pak, sudah nggak ada lagi Pak, yang besar-besarnya kan sudah berganti anak. Ya. Dulu kita bambu laras tuh Pak. Itu yang saya tahu masalahnya. Ya, dulu kan ada bambu laras tuh yang keren itu dulu itu. Dulu enggak. Grupnya masih ada di Samarinda nih saya lihat. Ya, karena kadang-kadang ada dia main ngumpulin dana itu dari sana apa atau orang lain yang datang ke sini dari Jogja gitu. Bisa juga Pak.
Kalau dulu kan Kenapa Anda ada pembinanya itu lagi? Alatnya kan bisa dibeli. ya, yang pertama pelatihnya dulu kan sudah meninggal dunia Pak, Oh, innalillah. yang dari Jawa itu Pak. Ya. Termasuk yang penggagasnya kan Pak almarhum Pak Suroyo juga meninggal dunia sekarang. Kemudian alat-alat itu sudah pada rusak. Ya rusak lah, itu kan bambu ya kalau tidak salah ya. Makanya pada itu kan setelah itu beralih ke drum band gitu, Ya. ke marching band. Kita kembali ke pengasuhan ini. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan untuk membawa mereka. Saya kan ingin mencari tahu, ada enggak yang membuat Anda sedih selama menjalani profesi sebagai pengasuh? Ya banyak Pak. Ya, ada enggak yang bisa diceritakan gitu? Saya enggak mau yang sukanya lah. Ya. Kalau sukanya kan Anda pasti senang. Ini cari yang membuat Anda jengkel atau membuat Anda terharu. Ya. Nah, itu ada enggak? Coba diceritakan. Jadi memang ya itulah dinamika dalam kehidupan dalam panti itu, ya itu macam-macam Pak. Misalnya kayak yang sangat berat itu misalnya seperti contoh kalau pada waktu itu pernah kejadian misalnya keluarga saya sakit semua ini, ya kan? Keluarganya? Anak sakit, saya sakit kan? Oh, Anda sakit, anak Anda sakit. Istri, anak sakit itu kan? Ya. Nah, tiba-tiba ya pada waktu itu belum ada perawat Pak. Sekarang alhamdulillah sudah ada. Ya. Dulu itu kan saya juga diberi kepercayaan untuk merawat anak-anak. Jadi datang pada saat istri dan anak kita sakit. Nah, mana yang mau kita dahulukan? Sementara Anda harus bertugas. Ya itu. Akhirnya harus kita dahulukan anak panti kan itu Pak. Kita pending dulu untuk Terus istri Anda tidak komplain, tidak. Ya alhamdulillah bisa memahami Pak. Mereka sudah memahami, dia sudah memahami tugas Anda ya. Iya. Ya siang malam lah sudah paham dia. Ada enggak Anda yang dibuat Anda sangat terharu mendengar cerita klien ini? Pernah enggak ada salah satu cerita? Sebenarnya ada satu perkataan gitu ya dari anak-anak itu pada waktu saya melakukan bimbingan gitu ya. Saya beri pertanyaan gitu kan. Ya. Apa hal yang paling menyenangkan buat kamu dalam hidup ini? Ya. Nah, apa yang paling menyedihkan? Gitu. Ya. Nah, saya tertanya yang menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan ya dapat fasilitas gitu kan. Ya. Sebagainya. Tapi di saat teman-teman lain menyatakan bahwa menyenangkan itu kalau ketemu orang tua dan sebagainya, ada salah satu anak ini yang memang latar belakangnya kan dia dibuang sama orang tuanya. Dibuang? Ya. Itu seperti apa maksudnya? Ya artinya dari Jawa mesti kan, ya. Anaknya dioper ke bibinya gitu kan. Nah, orang tuanya di Pulau Jawa. Kemudian anak ini dititipkan ibunya, bibinya, tantenya di Kalimantan. Nah, bibinya lagi besar anak itu. Dulu masih TK Pak. Masih TK. Ya. Terus bibinya tidak sanggup. Ya, dia dibuang lagi kan. Nah, dia datang pekerja sosial untuk menyambut itu, disalurkan ke panti. Nah, sampai sekarang kan semua hilang jejak semua Pak. Sehingga sudah tidak tahu lagi di mana tantenya dan di mana lagi bapak ibunya. Iya. Dia ceritakan itu. Nah, jadi pada waktu saya kasih pertanyaan tadi, di saat teman-temannya untuk menjawab bahwa yang menyenangkan tuh ada yang kena ketemu orang tua, ada yang kalau sudah sukses, kan. Nah, satu anak ini jawabannya mengenaskan bagi kita semua lah gitu kan. Teman-teman lain juga langsung meleleh air mata. Apa dia bilang? Jawaban dia satu kalimat aja, sambil bisik-bisik. Saya nggak pernah merasakan kebahagiaan. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Bahagia. Nah, itu. Ya karena dia tidak tahu orang tua. Ya itu. Dia dibuang waktu kecil ya. Iya, itu kan kubuan ke DRT juga Pak. Itu kayak yang saya dengar cerita dia di panti asuhan kan karena dia juga mendapatkan kekerasan dari tantenya. Iya. Apakah itu? Itu juga ya? Iya Pak. Masih berapa umurnya? Ya sekarang sudah kelas. Waktu masuk. TK Pak. Masih TK, ya, belum SD. Ya. Dipukul. Ya, sering dapat pukulan. Iya, luka Pak. Di depan wajahnya luka. Iya. Ini ada robek bekas paku. Paku. Iya. Di mulutnya. Jadi kalau pernah saya tanyakan langsung pada waktu teman-temannya pada pulang kampung kan mudik gitu ya. Nah ini kan nggak punya keluarga jadi ya tinggal sama saya gitu kan. Jadi berdua, saya kan nggak pulang kampung ya Pak. Karena keluarga dekat itu kan. Ya, saya nemani anak itu. Jadi kalau pas malam takbiran saya rebah-rebahan di musola tuh habis takbiran Pak. Berdua. Anda sendiri sudah berkeluarga itu? Sudah. Anda tidak pulang karena Anda harus menemani dia? Iya. Waktu itu umurnya berapa itu? Ya masih TK itu? SD waktu itu Pak. Kelas 1. Ya?
Yang malam Lebaran dia tidak Ya, kemana-mana. jadi saya ngobrol sambil baring-baring kan. Coba Laki perempuan? laki-laki Pak. Masuk. Ya, coba kamu ceritakan apa eh, mukamu kenapa kok begini ya. Kenapa jadi berbekas gitu ya, kalau bahasa Banjar ya, berkunat. bekas Pak ya. Jadi kalau ini di anu Pak, dibanting, Dibanting? Dicungkang apa, kepalanya di bawah, kesangkut paku. Gitu. Termasuk juga pendengarannya juga agak kurang Pak itu. Nggak tahu, Pendengaran? ya, nggak tahu pengaruh apa itu ya. Pengaruh benturan kan saya nggak tahu. Cuma nanya cerdas sebenarnya. Cerdas ya? Cerdas. Alhamdulillah. Kelas berapa dia sekarang? Kelas 5-an Pak. Kelas 5. Iya. Di mana sekolahnya? Di SD Kampung Lowi Pak. Dekat Bandiklat. Berapa jauh dia dari panti ke situ? Berapa ya? 500 meteran Pak. Oh, dia bisa jalan kaki dia pulang pergi. Iya. Diantar jemput juga Pak pakai mobil. Oh, ada panti punya mobil. Ada Pak. Yang ini bukan satu-satunya anak yang tidak tahu bapak ibunya. Ada tidak yang lain yang tidak tahu bapak ibu? Ada juga contoh kasus misalnya ini Pak. Ibunya kerja di kapal gitu. Kerja di kapal, Ya, ibunya. pulang nih bawa anak, titipkan ke orang lain kan. Ibunya kerja di kapal, pulang bawa anak. Nah, habis itu nanti kalau sudah dititipkan ke orang lain dia pergi lagi ke kapal. Nanti bawa lagi anak gitu kan. Ini kapal apa ya? Kapal apa ya? Kayak kapal tanker apa yang orang asing juga, banyak orang asing. Keliling negara gitu Pak. Tapi dia tidak punya suami ibunya. Ya begitu Pak. Bergantian. Dapat hamil, Bawa dapat anak, titipkan titipkan di panti. keluarga nih. Nah, kayak kemarin kan misalnya contoh kasus pada waktu dititipkan ke seseorang nenek gitu ya. Akhirnya nenek ini tersangkut narkoba gitu. Masuk. Akhirnya nggak bisa merawat anak ini. Seorang ibu kerja di entah di mana lah ya, seperti tadi kasusnya kerja, hamil, dapat anak dititipkan ke ibunya. Maksudnya kan ke nenek anak ini kan? Tapi nenek bukan kandung Pak. Oh, nenek bukan kandung. Tetangga aja sebenarnya Pak. Tetangga lah ya. Kena narkoba. Ditangkap polisi. Akhirnya nenek itu sudah seumur berapa kalau disebut? Ya mungkin sekitar 50-an Pak. Sudah 50 tahunan. Ya. Pengedar. Kemungkinan. Lalu anaknya masih balita dong? Anaknya masih, ya sudah agak besar sih Pak. Jadi mungkin TK lah gitu ya. Sudah TK. Jadi akhirnya ya diserahkanlah ke panti. Ada beberapa Pak, salah satu petugas yang dekat dengan tetangga itu direspon ke panti. Nah sampai sekarang itu masih di panti. Dan laki perempuan? Laki-laki Pak. Laki-laki juga? Ya, makanya sampai sekarang dia kan belum pernah bertemu dengan orang tuanya. Belum pernah. Ya, apalagi yang tadi juga ini. Ya, ayahnya nggak pernah lihat mukanya kan itu kan. Dan dia nggak tahu siapa ayahnya. Tahu, Pak. Yang tahu kan hanya ibunya. Makanya kalau sering kita lakukan muhasabah, biasanya kalau habis maghrib malam minggu itu, ya salah satunya itu titipkan doa kepada orang tuanya. Kemudian tetap dia harus mendoakan orang tuanya. Ya, kemudian doakan supaya bisa bertemu dan bisa dapat keluarga yang normal kembali lah. Sekarang persoalannya saya pernah berhadapan dengan seorang anak wanita. Dia sudah lulus SMP, masih kelas 1 SMA. Saya suatu saat diberi kesempatan untuk memberikan semacam motivasi ya. Saya tidak menyangka, karena saya akan mengajarkan kepada mereka sebagaimanapun kondisi Bapak Ibu Anda harus mendoakan mereka. Karena begitu kan agama kita mengajarkan kan, untuk mendoakan orang tua. Tapi anak itu terus bertanya, apakah saya harus mendoakan bapak saya yang telah memperkosa saya? Saya nggak bisa jawab. Saya sempat sulit mencari bagaimana saya harus menjawab. Dan saya memang sudah dibisiki oleh salah seorang kakaknya. Jadi kakak itu seniornya. Pak, ini ada anak yang korban begini. Ini ada anak yang begini, gitu kan? Saya ada diberitahu. Karena itu acara forum anak namanya. Tapi saya tidak menduga ada pertanyaan begitu. Apakah saya harus mendoakan ayah saya yang telah memperkosa saya? Wah,
Dan itu kan ada kasusnya kan ya? Iya. Pernah ada ya? Selama Pak Yono kerja di panti sosial itu pernah tidak ada anak korban kejahatan seksual orang tuanya? Ada Pak. Ada ya? Ada beberapa. Ada beberapa malah ya, berarti bukan satu tuh. Iya Pak. Insyaallah. Anak yang harusnya menjadi buah hati ya, pengikat antara ayah dan ibu. Kadang-kadang orang tua itu yang suami istri bisa berselisih ya dengan istrinya. Biasa saja dalam hidup ini kan, romantika hidup. Tapi kalau dia ingat anak, biasanya dia kembali bersatu demi anak kan. Tapi kan kita juga menyaksikan ada orang tua yang justru melakukan kejahatan seksual ya. Iya. Yang mukul ada ya? Kalau tadi kan tantenya yang mukul, ada nggak yang korban orang tuanya, atau bapaknya misalnya atau ibunya? Pernah ada nggak dia? Pernah juga Pak. Ada juga ya? Pernah juga. Kalau kejahatan orang lain ada? Ada juga Pak. Itu misalnya kenapa itu? Ya macam pelecehan seksual itu Pak. Pelecehan seksual. Misalnya gini, ada kasus misalnya pada waktu orang tuanya ada pekerjaan, dititipkan sama tetangganya gitu. Iya. Tetangganya, om-om lah gitu ya. Iya. Sampai anak itu sampai Berarti perempuan nih? perempuan Pak, masih TK Pak. TK. Akhirnya dilakukan pelecehan seksual di saat masih TK Pak. Masih TK? Iya. Jadi anak itu sampai sekian tahun ya trauma Pak. Traumanya tadi setiap lihat benda apapun ya itu miliknya si om gitu. Masa? Seperti itu. Jadi dia sempat begitu trauma berapa tahun. Setiap lihat benda bisa? Ya ke arah itu Pak. Apa dia langsung lari, ketakutan, atau dia malah seperti apa begitu maksud saya traumanya? Ya, traumanya jadi mengingat alat itu Pak gitu. Misalnya mic, ya kan? Nah, takut dia? Nggak takut sih Pak, cuma membayangkan dia. Masuk. Itu. Nah dampaknya memang sih. Berarti ini di proses terjadinya itu melalui bujukan mungkin ya? Bisa jadi Pak. Karena dia malah bisa membayangkan hal seperti itu Iya. kan? Itu saat TK Pak. Jadi dampaknya memang sih ya ke arah otak Pak ya kan. Iya. Sehingga daya ingatnya kurang. Sehingga untuk membaca pun kendala juga gitu. Karena daya mengingatnya kurang. Oh, kasus ini anak itu jadinya agak-agak terbelakang jadinya ya? Ya, kemampuan berpikirnya Pak. Karena dia mendapatkan perlakuan kejahatan seksual itu pada saat dia masih TK. Sekarang masih jadi klien di sana? Masih Pak. Masih ya? Kelas 6 SD sekarang. Kelas 6 SD ya? Ya, banyak banget cerita pengalaman Anda yang mengharukan ya. Bagaimana Anda, Pak Yono, bisa bermalam lebaran tidak sama anak tapi sama klien ya, Ya. yang harus didampingi. Dan gaji pada waktu itu masih jadi pegawai honor. Ya. Jadi pegawai negeri tahun kapan? 2014. Baru jadi pegawai negeri 2014 ya? Dengan standar sarjana ya diterima? Aja Pak. Ya alhamdulillah ya. Sudah ada tidak rasa jenuh dan minta pindah dari tugas jadi pengasuh? Apa ya? Kalau untuk saya sudah jatuh cinta Pak. Nah, luar biasa. Itu jawaban yang sangat luar biasa. Seorang Suyono lahir dari Balikpapan ya. Iya. Orang tua di Balikpapan, bapak ibu dulu. Sebenarnya sebentar aja Pak lahirnya Pak. Habis itu masuk ke Samboja Pak. Saya lama di Samboja. Oh, Samboja. Samboja, kemudian SD sampai SMA di Samboja. Kuliah Kuliah di 92 di Samarinda. di Samarinda, bukan di Unikarta tadi. Nah, di Jakarta yang pekerjaan. Oh, bekerjanya. Pekerjaannya. Kuliah di Samarinda, di IAIN berarti ya? Sebelum masuk ke Panti kan ada dua pilihan tadi Pak. Unikarta atau ke Panti gitu. Anda pilih Unikarta sebelumnya, tapi tidak jodoh sepertinya Anda yang mau di Panti ya? Panti Pak. Dan Anda sudah jatuh cinta di sana. Dan Ya. saya percaya apa yang Anda lakukan sama seperti orang-orang yang mengabdi sebagai guru, sebagai perawat, Ya.
di pedalaman, di perbatasan ya. Dan dia sudah jatuh cinta yang bagi orang lain barangkali itu pekerjaan yang aneh gitu. Ada orang aneh mau kerja di seperti itu ya. Ya bagi saya kan ini profesi, menurut saya profesi yang baru saya tahu gitu kan. Selama ini kan ada guru, ada dokter, perawat gitu. Ya. Selama ini saya belum tahu yang namanya pengasuh itu seperti apa. Gitu. Nah, dia setelah masuk ternyata ada yang lebih lagi sebenarnya gitu. Ya. Kalau guru hanya mungkin berapa jam di sekolah. Ya. Tapi kalau kita sebagai pengasuh itu satu kali 24 jam. Gitu. Nah, kebetulan kan saya tinggal di dalam Pak gitu. Jadi kalau 1 kali 24 jam itu. Ada pernah tinggal di panti? Sampai sekarang masih di panti Pak. Masih. Jadi kalaupun itu bukan jam kerja Anda, Tetap. Kalau ada masalah Anda akan. Tetap. Makanya Anda katakan selepas maghrib pun Anda melakukan pembinaan buat anak. Ya, jadi habis maghrib jadi pembimbing keagamaan. Nanti habis isya ya jadi pembimbing musik gitu kan. Luar Nanti biasa juga Anda ini. Organisasi gitu kan. Ya. Ya saya telah organisasi tapi jangan dilibatkan di sini supaya orang tidak melihat Anda ini sebagai seorang aktivis di masa lalu. Tapi luar biasa juga pengalaman itu. Kalau yang menyenangkan apa? Pasti ada dong pengalaman yang menyenangkan. Yang menyenangkan yang pertama bahwa saya banyak wawasan waktu itu Pak. Gitu kan banyak ilmu dari mereka. Ya. Jadi kita dapatkan beberapa wawasan tentang ya anak, orang tua gitu kan. Kemudian masalah kekeringan spiritual gitu kan. Itu yang luar biasa. Situ. Jadi kalau ada orang yang bermasalah dengan kekeringan spiritual, harusnya dia belajar ke tempat-tempat seperti tempat Anda bekerja ya. Biar tahu bahwa hidup ini tidak selalu lurus. Jadi begitu juga barangkali kalau ada orang yang merasa sedih, merasa hidupnya susah, apakah Anda paling susah? Belum tentu, karena Anda banyak harus datang ke sana kalau mau lihat orang susah ya. Karena saya sendiri mau belajar ke sana. Sekali waktu saya boleh dong lihat-lihat gitu ya. Bisa Pak. Tapi kalau kita ngomong-ngomong dengan kliennya enggak boleh. Bisa juga ngobrol. Kalau dia mau ya. Iya. Ada enggak yang mau bercerita gitu? Saya kepingin dengar cerita anak. Banyak sih Pak. Nah, boleh saja, kan saya tidak akan menyebutkan orangnya juga untuk pengetahuan saya saja. Buat ya tadi membasahi jiwa kita supaya kita ini kan peduli, berempati pada mereka. Yang saya lakukan kan seperti itu Pak, dalam arti untuk menggali informasi, dalam arti untuk bisa memahami mereka lebih dalam gitu kan. Jadi mereka antar mereka pun juga saling memahami ya. Iya, ini Pak. begini hidupnya. Iya. Saya memahami. Makanya sebenarnya ini kan itu ya menurut saya sesuatu yang menyenangkan sini. Sesuatu yang kita pelajari di kampus mungkin itu tidak sama dengan di lapangan. Oh iya. Di kampus selalu nyaman. Ya. Bayangannya hidup Anda sarjana, nanti Anda bekerja, dapat jabatan. Wah, itu di kampus. Sama kalau kayak mendakwah di atas podium kan Pak. Oh iya. Dengan kita di lapangan beda gitu. Betul. Dulu kali waktu masih kuliah ya berdakwah itu harus di podium, berceramah tidak. Anda real di lapangan. Iya. Saya tidak bisa di lapangan, tapi Anda hadirkan di sini. Ini adalah media saya untuk berbagi dengan sahabat-sahabat para penonton ini untuk bisa memahami hidup itu. Kita bisa belajar dari kehidupan. Belajar dari mereka. Belajar dari guru, buku, dosen mungkin belum cukup. Kita harus belajar dari kehidupan. Karena real Anda rasakan kan kehidupan, bagaimana kita bisa melihat ada anak yang terlunta-lunta ya, tidak punya bapak. Tapi ada bapaknya, cuma tidak tahu di mana ya. Iya. Berapa tahun jadinya sekarang mengabdi sudah? 2005. Ya kurang lebih 16 Pak. 16 tahun 16 ya. tahun. Jadi pegawai negerinya berapa tahun sudah? 7. Ya sekitar 2014 kan Pak. Nah, Sekarang. 2014 ya, 7 tahun. Dan tidak akan pernah berpikir untuk pindah ya karena sudah jatuh cinta di sana ya. Kecuali itu tugas negara ya, karena pegawai negeri ya. Kalau instruksi pindah. Nah, tapi Anda sudah bisa memahami di situ, dan saya salut dengan Anda, sahabat semua kita salut dengan Pak Suyono. Ini adalah orang kedua di Samarinda Design Hub yang telah menyatakan bahwa dia jatuh cinta dengan pekerjaannya.
beberapa waktu yang lalu kita hadirkan ini seorang perawat, Pak. Perawat orang sakit jiwa. Dan bahkan dia mengatakan, saya 2 tahun lagi pensiun, Pak. Setelah pensiun, saya akan membuat rumah singgah. Mudah-mudahan di rumah singgah itu saya bisa membantu orang yang tidak bisa masuk di rumah sakit jiwa karena keterbatasan tempat. Saya bisa rawat bisa. Karena dia merasa jatuh cinta dan dia tahu bahwa itu ladang amal. Amal jariah. Dan Anda menjadi orang kedua yang menyatakan sudah jatuh cinta pada pekerjaan itu. Dia tidak masalah sehari-hari mengurusi orang bermasalah ya. Sangat sulit itu. Saya tidak bisa membayangkan. Ada orang tua yang mengurus anaknya satu pun tidak bisa. Satu orang saja. Iya kan? Bahkan bukan lagi merawat anaknya malah dikorbankan. Menjadi korban dia kan. Itu kan aneh. Sementara Anda bisa merawat sampai 8-9 orang satu wisma ya kan. Dan karena Anda tinggal di sana malah ya semua anak itu adalah anak Anda ya. Mau yang balita, mau yang pernah tidak Anda punya pengalaman sampai harus menceboi anak-anak? Menceboi termok. Kalau menceboi saya mungkin tidak, Pak. Tapi kalau siapa itu yang tadi ada yang 2 tahun laki-laki? Siapa yang harus? Kan dia belum bisa itu. Ya, itu ada pengasuh lain, Pak, yang cewek, Pak. Oh, meskipun laki-laki. Iya. Oh iya, dia seperti ibu ya. Oh iya benar. Kalau pengalaman saya untuk yang secara fisik langsung ya pada sekitar tahun 2007-an lah mungkin. Pada saat itu anak-anak terkena penyakit bisul, Pak ya. Bisul itu selama 1 minggu itu hampir kena bisul semua. Banyak ini. Anu ya, apa menular? Jadi selama 1 minggu saya kebetulan kan punya alat kop itu. Alat kop itu yang untuk nyedot racun, nyedot nanah. Akhirnya dulu itu saya kan pernah jualan itu, Pak. Jadi sisa. Pernah jualan alat itu? Iya. Gimana sih Anda ini latar belakangnya sarjana pendidikan agama Islam tapi jualan alat kop? Jadi sisa itu ternyata, ini ternyata Allah nyiapkan sisanya nih. Nggak laku tadi ternyata untuk ini, untuk anak-anak itu. Disiapkan. Wah, itu sisi lain yang perlu diulik sebenarnya. Jadi, satu saat bisa dijadi cerita juga buat pengalaman kita ya. Akhirnya setiap hari mengeluh kan, saya sedot gitu. Namanya di kop ya. Kan itu kayak diisap gitu ya. Iya, kayak ini, Pak. Itu kerjaan Anda jadinya. Kopi bisu-bisunya anak-anak. Ya mulai dari posisi di paha, ada yang di bure, ada di belakang. Bahkan ada di alat pengeluarannya, di situ. Ya. Ada yang di sini, Pak. Itu kenapa ya? Nggak tahu juga, Pak. Tidak menghadirkan dokter atau apa datang ke sana? Enggak, Pak. Jadi ya itu pengalaman, menurut saya pengalaman yang berkesan buat saya. Gitu. Artinya ada lucunya, gitu kan? Ada uniknya. Ya, terima kasih Pak Yono. Anda telah memberi wawasan lain pada saya dan pada para pemirsa sahabat Samarinda Stand Up dimanapun Anda berada. Sebuah kisah menarik dan true story kenyataan. Suyono adalah seorang di antara 31 pengasuh yang ada di panti sosial perlindungan anak Dharma yang telah mendharma baktikan jiwa raganya secara tulus dan dia mengatakan jatuh cinta pada pekerjaannya. Semoga Bapak tetap sehat. Amin. Ya, tetap semangat dan tetap jatuh cinta. Jangan jatuh cintanya nanti terkikis oleh godaan-godaan kehidupan yang sekarang ini. Memang ada banyak godaan kehidupan kan. Orang tidak puas dengan pendapatan lalu menjadi investor di mana-mana, kaya raya, duit dihambur-hambur ya kan. Ternyata masuk penjara. Itu ada godaan-godaan hidup, tapi Anda mau menekuni profesi yang menurut saya itu berat, tidak semua orang bisa melakukan karena menjadi pengganti orang tua pada anak-anak yang bermasalah. Menjadi orang tua dengan anak tidak bermasalah mungkin tidak terlalu bermasalah ya kan. Tapi menjadi orang tua mengurusi anak-anak yang bermasalah. Ada sesuatu yang ingin dikatakan? Ya, kalau untuk anak-anak ya tetap belajar yang rajin, ya, tatap masa depan, ya. Masa lalu hanya sekedar jadikan sebagai pelajaran. Ya. Kemudian ya kita tidak boleh dendam terhadap siapapun, walaupun itu orang tua yang telah menyakiti hati kita. Dan itu yang sering saya pesankan kepada anak-anak.
orang tua kalian menjahati kalian, menzalimi kalian, tapi itu tetap orang tua, harus didoakan. Dan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup ini kan apabila kita nggak ada dendam dalam hati, seperti itu. Itu kata-kata yang paling indah di akhir acara ini. Jangan pernah ada dendam. Ya. Meskipun orang itu telah menyakiti kita, meskipun yang telah melakukan itu adalah orang tua kita, jangan ada dendam. Hidup bahagia itu hidup tanpa dendam. Itu luar biasa. Sahabat semua, demikianlah obrolan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil saripati, dan bagi yang sudah menjadi orang tua, marilah kita berdoa, minta perlindungan Allah supaya kita tetap di jalur yang benar. Jangan menodai anak-anak kita. Jangan mudah kita bermasalah dengan istri karena nanti korban anak ya. Mudah-mudahan kita tetap kuat, tetap semangat dalam hidup, dan tidak pernah berputus asa, terutama pada anak-anak kita. Yang kita pikirkan adalah masa depan. Jangan pernah menjadikan masa lalu sebagai masa dendam, untuk kita membuat dendam ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sahabat semua bisa membagikan tayangan ini untuk kawan-kawan lain, sehingga ada banyak orang yang belajar kehidupan dari kisah nyata yang ada di kehidupan. Tidak di luar Kalimantan, tapi di sini, di Kalimantan Timur. Semoga kawan-kawan yang bekerja menjadi pengasuh anak-anak korban kekerasan, anak-anak terlantar, terlunta merana, tetap semangat, tetap sehat, dan Allah melindungi sampai pada waktunya Anda mendapatkan ganjaran yang maha besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.